Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun langkah itu akan dilakukan Jokowi di pengadilan. Jadi memang independen, tidak harus dokumen ya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan, gitu. Kasih. Apa boleh menanggapi atau izin dulu tuan? Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya? Iya. Bapak saudara Bentar, pemohon sebentar ya. saudara termohon, ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang menganggap Yang punya bunyi tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik. Ijazah Jokowi dikeluarkan tahun 85, berarti sudah umur 40 tahun. Kita akan tanya dulu kepada ahli forensik. Halo Bapak Raden Hendro, sebagai ahli forensik, apa tanggapan Anda sesuai keahlian saudara atas ijazah Jokowi ini? Sebenarnya ketika kasus forgery atau pemalsuan dokumen, seseorang dinyatakan lulus di suatu universitas, yaitu tidak hanya ijazah saja, yaitu transkrip nilai. Nah, di sini sebenarnya perlu adanya pemeriksaan ijazahnya dan transkrip nilainya, karena itu satu tubuh yang sama. Dari pertama adalah ijazah dan transkrip nilai, dan juga sumber dari pembandingnya. Ada Bang, jadi kalau kita lihat dakwaannya kan 310, 311. Kalau 310 kan pencemaran nama baik, 311 adalah fitnah. Fitnah tentang keadaan sesuatu yang tidak benar. Nah, sesuatu tidak benar itu apa? Adalah sebagai primer buktinya adalah ijazah. Oleh karena itu, mau tidak mau, nanti pengadilan sebelum memeriksa yang lain dipastikan ijazah ini asli atau tidak. Disitulah masing-masing pihak negara, penuntut umum membuktikan, penasihat hukum juga membuktikan dalam suatu wadah yang independen yang sama. Ini yang suatu perdebatan karena primer evidence-nya adalah ijazah. Ijazah yang mau tidak mau harus diperiksa, walaupun sebetulnya ini bukan dugaan pemalsuan 363 KUHP Bang. Ini adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi karena pencemaran baik tentang bukti yang tidak benar, mau tidak mau hakim harus memfasilitasi membuktikan tentang keaslian bukti yang tadi. Nah, inilah sekarang kan peradilan modern. Hakim harus berpikir progresif. Memang tidak diatur, tapi sebagai objeknya adalah ijazah. Sehingga kalau dipastikan ijazah itu adalah asli atau tidak, ini akan menjadikan penentuan perkara-perkara yang lain. Gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan, hakim mempunyai kewenangan yang luas untuk berpikir out of the box, untuk memastikan permasalahan ini sehingga menjadi suatu clear demi bangsa dan negara. Tapi orang yang saya akan bongkar satu lagi kebohongan alias kejahatan yang dilakukan oleh Rismond Hasyolan Sianipar di panggung TV nasional. Dia menyatakan pernah memberikan uang 20 juta kepada Bambang Tri. Saya sudah konfirmasi dan itu bohong besar. Bambang Tri tidak pernah menerima uang 20 juta tersebut. Dia hanya dibelikan baju. Berapa sih baju Pak? Coba Pak Roy beliin saya baju 20 juta dong. Tergantung mereknya. Kalau Alfi ya. Ya setahu saya sih dibeliin bajunya di. Enggak, waktu itu seingat saya dia beli bajunya di Blora. Mungkin kalau enggak di Blora di daerah Cepu sana. Di daerah Cepu Cepu ya. Iya di daerah Blora, dan saya nggak tahu mall apa yang bisa beli baju 20 juta di sana. Nah itu, jadi supaya nih kan udah bangun semua kan nih penontonnya nih, ribuan penonton ini. Nah itulah, jadi kayaknya Rismond ini gali lobang tutup lobang pengennya. Tetapi ternyata semakin dia menggali lobang, semakin dalam lobangnya, nggak ketutup-tutup, makin tergali. Jadi Bambang Tri akan mempertimbangkan nih Pak. Saya dengar beliau akan mempertimbangkan karena sudah difitnah seperti itu, apakah mau mengambil langkah hukum atau tidak.
Ya sebaiknya Rismon minta maaf lah ke Bambang Tri juga. Soalnya dengan yang dikatakan Pak Al-Katiri kemarin tentang buku JWP, uang yang dia terima 50 juta, katanya ke Bambang Tri. Lalu ada juga nih fitnah yang sangat keji. Saya dengar dari salah satu teman-teman kita di sini, katanya uangnya ke Kasmujo. Itu jelas-jelas salah. Dia tidak pernah bertemu dengan Pak Kasmujo, hanya satu kali dengan saya itu, lalu pernah mengirim buah. Kan nggak masuk akal, Pak. Baju tidak mungkin 20 juta, buah pun tidak mungkin 20 juta. Apa mau beli durian satu pesawat dia 20 juta? Kan luar biasa itu. Jadi ini kebohongan yang luar biasa, Rismon. Kalau ibu saya almarhum yang dikenal juga oleh Rismon pernah mengatakan, bohong itu adalah bapaknya dosa. Sekali berbohong, besok beranak bohongnya. Beranak lagi, beranak cucu. Mau berapa biji anak kebohonganmu, Rismon? Sekarang kau libatkan Bambang Tri, kau libatkan Pak Yusuf Kala, kau libatkan manajemen buku Gibran Endgame, kau jebloskan Arif Iksan, ya. Sudahlah Rismon. Pensiunlah kau, entah ke Bali, entah kemana sana, ke dalam goa yang terdalam supaya nggak ada yang lihat kau lagi ya. Supaya kami semua juga udah nggak usah lah ngurusin kalian-kalian yang nggak penting ini. Sekianlah closing statement dari saya. Saudara, saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Kan bisa tidak tahu saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak, kan tidak tahu, sudah dikeluarkan, biar pengadilan. Nah, menurut saya pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau nggak garuan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazah ini palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu, palsu apa enggak nih? Palsu apa enggak, dibuktikan dulu. Tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong karena tidak bukti bahwa ijazah palsu, tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana. Arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu. Bukan asli atau tidaknya. Nah, menurut UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya.
Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang, enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana, iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan, ke orangnya. Kalau ketatanegaraan, misalnya pengadilan memutuskan hari ini, presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan ijazahnya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim itu tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri lebih diangkat oleh presiden, dasar apa batal semua? Itu kebijakan perjanjian. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sejarah kembali mencatat lembaran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, ya, di mana sebuah momen krusial terjadi di ruang persidangan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini membuat semua orang terketekun sekaligus bangga. Ya teman-teman, bayangkan di saat tim kuasa hukum tergugat berusaha meyakinkan majelis hakim hanya dengan menyodorkan tumpukan kertas fotokopi, ya, salinan dan data digital, ya, mereka mengira trik lama ini akan berhasil. Ya, mereka berpikir hukum bisa dikompromikan seperti masa lalu, cukup tunjukkan salinan, tanda tangan, lalu semua dianggap beres. Namun teman-teman, kali ini mereka salah besar, di mana ketua majelis hakim dengan berani berdiri tegak, menatap tajam dan memberikan perintah yang sangat tegas, yaitu saya minta, saya tidak mau fotokopi, saya tidak mau salinan, saya tidak mau tiruan. Yang saya butuhkan hanya satu ijazah asli. Nah, teman-teman, tidak sampai di situ, hakim juga melontarkan kalimat bergetar yang kini menjadi buah bibir seluruh rakyat Indonesia, yaitu ingat baik-baik, saya ini hakim yang ditugaskan menegakkan kebenaran. Saya tidak mau disogok, saya tidak mau makan uang haram dari siapapun, walau dari orang sebesar apapun jabatannya. Yang saya cari cuma satu, kejujuran. Nah teman-teman semua, ketegasan hakim ini langsung membuat ruang sidang hening seketika. Dimana teman-teman, mengapa tuntutan ijazah asli ini begitu dikejar? Karena hukum secara perdata hitam di atas putih menegaskan bahwa untuk membuktikan keaslian dokumentasi asli wajib dihadirkan, di mana salinan atau file scan sangat rentan dimanipulasi. Jika memang ijazah itu benar-benar ada dan asli, sebuah pernyataan sederhana muncul. Kenapa sampai hari ini dokumen asli yang tidak pernah ditunjukkan ke hadapan publik dan di persidangan? Kenapa selalu saja ada alasan? Ya teman-teman, momen ini menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang mengira bahwa kekuasaan dan menteri bisa membeli segalanya. Kejujuran adalah harga diri dan kejujuran adalah dasar dari kepemimpinan. Jika dasar dari sebuah jabatan tertinggi saja tidak bisa dibuktikan secara jujur, ya lantas apa yang bisa kita harapkan dari legitimasi kepemimpinannya? Ya teman-teman semua, peristiwa hari ini memberikan harapan baru bagi kita semua, bahwa di tengah keputusan publik ternyata masih ada penegak hukum yang lurus, takut akan Tuhan dan tidak goyah oleh intervensi politik maupun materi. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai ketegasan hakim yang menuntut kejujuran ini? Ya teman-teman, mari kita memberikan opini ceras kita dan mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar di bawah. Dan kita mulai teman-teman, banyak komentar-komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Zari Pudi. Di sini dia berpendapat teman-teman, jangan dibilang error, bilang aja palsu. Ya teman-teman, fake memberikan tanggapannya, akibat ijazah rekayasa jadi error karena memalsukan nomor induk. Ya teman-teman, kita lanjut. Suhardi memberikan tanggapannya, kalau ada ijazahnya nggak bakalan lama-lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Iman Syafi memberikan tanggapannya, alhamdulillah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah bebas hukum merdeka.
Ya teman-teman, kita lanjut. Umi Salamah memberikan tanggapannya. Alhamdulillah, Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan memang orang benar, cerdas, merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Tuan Nayu memberikan tanggapannya. Licik-licik harus disematkan kepada dirinya. Bukan bapak bangsa dari dulu sudah kalau dia jujur. Tapi karena dia tidak jujur ya seperti ini, licin seperti belut. Tino Supe memberikan tanggapannya teman-teman. Kepolisian, Kapolda harus transparan karena Sigit nggak lama tumbang. Ya teman-teman, kita lanjut sampai teman kita Fadeli. Jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua termul-termulnya juga dijebloskan ke penjara. Kita lanjut teman-teman. Di sini Fitri juga meranggapan kalau penegak hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi dengan duit haram, ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Skifraf memberikan tanggapannya. Yakub, lu jangan berbelit kah? Ada batas kewenangan, tahu jangan so benar. Soalnya Jokowi jelas pembohong sejati. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Didik Kujang. Di sini dia berpendapat teman-teman, kebenaran pasti akan terungkap. Terima kasih para pejuang kebenaran. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mentawardi. Di sini dia beranggapan teman-teman, hakim adalah utusan Allah dalam keadilan. Bila menerima dari hasil haram atau hasil koruptor, terima juga keturunan kena dampaknya. Bagus hakim yang teguh. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Solidin memberikan tanggapannya. Mending kabur, malu begitu terus atau kelurkan aja ya ijazah dari dukun sama mantra-mantranya daripada malu terus. Ya teman-teman, kita lanjut. Vera Maria memberikan tanggapannya. Bravo Pak Hakim, kebenaran dan keadilan tak selalu bisa dibeli. Kejujuran, prinsip mulia seorang bapak hakim sehat walafiat dilindungi Allah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita NHS memberikan tanggapannya. Firon perlu disiapkan peti mati, kalau perlu dibikin mumi sebagai sejarah pemalsuan ijazah untuk kepentingan politik busuk yang merusak tatanan negara Republik Indonesia tercinta. Mari kita junjung tinggi warisan leluhur bangsa kita yang gemar ripah, Hoji Nawi, Toto Tantrem, Kartoherajo, singkirkan pengkhianat bangsa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Kampi Dahijan memberikan tanggapannya. Persekongkolan manusia kejahatan ijazah palsu di hari kelak akan jadi permusuhan hebat. Perkumpulan baik di hari kelak akan jadi persahabatan indah dan abadi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Copang memberikan tanggapannya. Alhamdulillah ada hakim yang jujur, takut kepada Allah. Kalau tidak jujur, semoga banyak hakim yang jujur dan berani. Sehat selalu Pak Hakim. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abdul Rahman memberikan tanggapannya. Memang jelas bahwa ijazah tersebut palsu dan tidak ada ijazahnya. Kami rakyat Indonesia sudah muak dan jijik tentang ijazah palsu pembohong. Tidak pernah mengakuinya bahwa pembohong tetap pembohong. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sadir memberikan tanggapannya. Termul dulu merasa di atas angin, sekarang jatuh terperosok ke dalam got. Bukannya uang atau jabatan, yang dihadapinya hanyalah malu dan bikin malu keluarganya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mochi memberikan tanggapannya. Udah jelas palsu. Kapan tuntutannya? Rakyat capek terus berargumen. Asli, rakyat kalah oleh satu orang pembohong. Uang adalah segalanya. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini jelas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.